Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Divkinur Apriyantama dari kelas 5C PGSD dengan NPM 106. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perbedaan kurikulum merdeka dan kurikulum 2013. Nah, yang pertama itu ada apa sih kurikulum merdeka? Kurikulum merdeka ini dirancang untuk memberi fleksibilitas bagi satuan pendidikan untuk membuat kurikulum operasional satuan pendidikan yang kontekstual agar pembelajaran yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Kurikulum ini berfokus pada materi esensial dan pengembangan karakter profil pelajar Pancasila. Nah, sedangkan kurikulum 2013 ini adalah kurikulum yang sudah berlaku sejak 2013 dan ditetapkan di berbagai jenjang pendidikan. Kurikulum ini dirancang berdasarkan tujuan sistem pendidikan nasional dan standar nasional pendidikan. Kurikulum ini menekankan pada pengembangan kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terintegrasi. Di sini akan membahas perbedaan. Nah, yang pertama dari kerangka dasar. Kalau kurikulum merdeka ini, rancangan landasan utama kurikulum merdeka adalah tujuan sistem pendidikan nasional dan standar nasional pendidikan, mengembangkan profil pelajar Pancasila pada peserta didik. Yang kedua, ini ada rancangan landasan utama kurikulum 2013 adalah tujuan sistem pendidikan nasional dan standar nasional pendidikan. Yang kedua, ada perbedaan pembelajaran. Yang pertama itu ada kurikulum merdeka, menguatkan pembelajaran terdiferensiasi sesuai tahap capaian peserta didik. Panduan antara pembelajaran intrakurikuler sekitar 70-80% dari jam pelajaran dan kokurikuler melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila sekitar 20-30% jam pelajaran. Yang kedua ini kurikulum 2013. Pendekatan pembelajaran menggunakan satuan pendekatan yaitu pendekatan saintifik untuk semua mata pelajaran. Umumnya pembelajaran terfokus hanya pada intrakurikuler. Untuk kokurikuler dialokasikan beban belajar maksimum 50% di luar jam tatap muka, tetapi tidak diwajibkan dalam bentuk kegiatan yang direncanakan secara khusus, sehingga pada umumnya diserahkan kepada kreativitas guru pengampu. Selanjutnya ada perbedaan dari struktur kurikulum. Yang pertama, kurikulum merdeka. Struktur kurikulum dibagi jadi dua kegiatan pembelajaran utama, yaitu yang pertama pembelajaran reguler atau rutin yang merupakan kegiatan intrakurikuler, dan yang kedua ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jam pelajaran atau JP diatur per tahun. Satuan pendidikan dapat mengatur alokasi waktu pembelajaran secara fleksibel untuk mencapai JP yang ditetapkan. Nah, kalau kurikulum 2013 ini jam pelajaran atau JP diatur per minggu. Satuan pendidikan mengatur alokasi waktu pembelajaran secara rutin setiap minggu dalam setiap semester, sehingga pada setiap semester peserta didik akan mendapatkan nilai hasil belajar setiap mata pelajaran. Satuan pendidikan diarahkan menggunakan pendekatan pengorganisasian pembelajaran bersifat sistematik integratif. Selanjutnya ada perbedaan kompetensi yang dituju. Dalam kurikulum 2013 untuk mencapai standar isi dibentuk kompetensi dasar atau KD yang dikelompokkan kepada kompetensi inti atau KI yang terdiri dari sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Sedangkan di kurikulum merdeka, capaian pembelajaran disusun per fase dan dinyatakan dalam paragraf yang merangkapkan pengetahuan, sikap, serta keterampilan untuk mencapai, menguatkan, dan meningkatkan kompetensi. Fase dibagi per tingkatan seperti PAUD, fase 1 atau fondasi, SD atau sederajat fase A, B, dan C, SMP atau sederajat fase D, serta SMA atau sederajat fase E dan F. Selanjutnya ada perbedaan penilaian. Di kurikulum 2013, penilaian dibagi menjadi penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian penilaian juga menguatkan pelaksanaan penilaian autentik pada setiap mata pelajaran. Sedangkan di kurikulum merdeka tidak ada pembagian penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Lalu penilaian menguatkan pelaksanaan penilaian autentik terutama dalam proyek penguat profil Pancasila. Selanjutnya ada perbedaan perangkat ajar. Yang pertama, kurikulum merdeka. Dalam kurikulum merdeka menggunakan buku teks dan non-teks. Contoh modul ajar, alur tujuan, contoh proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan contoh kurikulum operasional satuan pendidikan. Kurikulum merdeka ini lebih memfokuskan pada materi yang esensial dan pengembangan karakter profil pelajar Pancasila. Kurikulum ini memberi guru
keleluasaan untuk memilih perangkat mengajarnya sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Sedangkan kurikulum 2013 ini perangkat ajar dari kurikulum 2013 yaitu buku teks dan non-teks dan bahan ajar yang dikembangkan oleh direktorat. Selanjutnya ada perbedaan dari perangkat kurikulum. Kurikulum 2013 menggunakan pedoman implementasi kurikulum, panduan penelitian, dan panduan pembelajaran setiap jenjang. Sedangkan kurikulum Merdeka menggunakan panduan pembelajaran dan asesmen, panduan pengembangan kurikulum operasional sekolah, panduan pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, panduan pelaksanaan pendidikan inklusif, panduan penyusunan program pembelajaran individual, dan modul layanan bimbingan konseling. Baiklah, kesimpulannya itu ada kurikulum Merdeka lebih menekankan pada pengembangan karakter dan moral siswa dengan pendekatan yang lebih inklusif dan kreatif, sedangkan kurikulum 2013 lebih fokus pada kemampuan akademik siswa secara umum dengan pendekatan kompetensi. Pilihan antara kedua kurikulum ini tergantung pada kebutuhan dan kondisi sekolah serta siswa yang bersangkutan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.